Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Mugawe Education. Pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk belajar bersama tentang bagaimana menghitung konsentrasi larutan yang berkenaan dalam molaritas, molal, dan fraksi mol. Pada kesempatan kali ini, sedangkan untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah nanti diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini Anda mampu menentukan molaritas suatu larutan, kemudian Anda mampu menentukan molalitas suatu larutan, dan yang ketiga Anda juga mampu menentukan fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol pelarut dalam suatu larutan. Ini tiga tujuan yang kita coba capai pada kesempatan pembelajaran kali ini, yaitu berkenaan dengan molaritas, molalitas, dan fraksi mol, karena ketiga konsentrasi larutan ini adalah konsentrasi yang sering digunakan dalam perhitungan-perhitungan kimia dan perhitungan-perhitungan dasar larutan yang diperlukan untuk mempelajari beberapa pokok bahasan di materi kimia baik di kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Untuk awalan mari kita mengenal apa itu konsentrasi larutan. Jadi konsentrasi adalah istilah untuk menyatakan banyak sedikitnya jumlah zat terlarut dalam suatu larutan. Sering disebut juga dengan kekentalan zat. Jadi di sini untuk menyatakan banyak sedikitnya atau jumlah zat terlarut dalam suatu larutan. Satuan konsentrasi yang populer atau paling sering digunakan antara lain adalah molaritas, lambangnya M besar, molalitas, lambangnya M kecil, dan fraksi mol, lambangnya X. Ya, jadi tiga konsentrasi larutan ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama adalah molaritas, lambangnya M besar. Molaritas itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Jadi satuannya adalah liter dalam sebuah larutan. Di sana harus tahu tentang banyaknya mol zat. Dengan demikian, definisi ini akan mendapatkan satu persamaan bahwa M sama dengan N per V, ya, N per V, atau sering juga ditulis dengan M sama dengan M per MR. M nya adalah massa, MR adalah massa molar, dikalikan 1000 per volume larutan dalam satuan mililiter. Kalau yang pertama ini adalah mol per volume, mol per liter, berarti mol per liter ini satuannya liter. Kalau sudah diurai menjadi M per MR kali 1000 per volume, volumenya satuannya mililiter, ya. M per MR sendiri adalah mol, ya. Atau juga bisa dihitung dengan persamaan bahwa molar sama dengan persen zat kali 10 kali rho, ya, massa jenis, dibagi MR itu, dimana M adalah molaritas, M ini molaritas, N mol zat, mol, V volume, liter atau mililiter. Volume ini kalau yang pertama tadi sudah saya katakan ini dalam satuan liter, kalau ini dalam satuan mililiter. Rho massa jenis, gram per mililiter. M massa zat terlarut, ini M yang ini massa zat terlarut, kemudian MR molekul relatif, gram per mol, atau sering disebut dengan massa molekul relatif. Persen kadar zat. Jadi kalau yang diketahui adalah dalam persentase kadar zat, maka kita bisa menggunakan persamaan yang ketiga ini. Jadi tiga persamaan ini bisa diterapkan pada masing-masing kasus atau persoalan yang datanya berbeda-beda, ya. Dari molaritas ini maka untuk penerapannya kita lihat contoh soal. Misalkan sebanyak 0,4 gram NaOH dilarutkan ke dalam air sehingga membentuk 100 ml larutan, di mana AR massa atom relatif Na23, H1 dan O itu 16, maka tentukan molaritas larutan NaOH tersebut. Kita mau menghitung molaritas larutan NaOH tersebut.
Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, yang pertama adalah kita menghitung mRNaOH terlebih dahulu, yaitu menjumlahkan massa atom relatif Na ditambah O ditambah H itu 40. Setelah itu kita menggunakan persamaan yang kedua misalkan. Ya, kalau persamaan pertama boleh, tapi karena ini volumenya dalam mililiter akan lebih enak kita menggunakan persamaan yang kedua, bahwa molar sama dengan gram per mr, m per mr ini kali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Ya, gramnya diketahui 0,4 gram, mr nya 40 kali 1000, volume yang diminta adalah 100 ml, tinggal dimasukkan ke sini. Nah, setelah dihitung ada 0,01 kali 10, ya, hasilnya adalah 0,1 molar. Jadi molaritas NaOH adalah 0,1 molar. Nah, ini cara menghitung molaritas larutan NaOH. Nah, langkah-langkah seperti ini berlaku untuk persoalan-persoalan yang lain yang di dalamnya diminta untuk menentukan molaritas larutan. Yang kedua, kita masuk pada molalitas, lambangnya M kecil. Molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilo atau dalam 1000 gram pelarut. Kalau tadi larutan 1 liter larutan, sekarang dalam 1 kilo pelarut. Jadi pelarut itu berarti secara umum adalah air. Dari sini maka diperoleh satu persamaan, M itu adalah N per P. N mol, P nya adalah pelarut atau massa pelarut. Dan itu bisa diurai menjadi bahwa M nya adalah gram per mr, mol ini gram per mr dikalikan 1000 dibagi massa pelarut dalam satuan gram. Kalau ini dalam satuan kilogram, jadi mol zat terlarut dalam 1 kilo pelarut. Kalau yang ini adalah massa per mr adalah mol dikalikan 1000, pelarutnya dalam satuan gram, ya. Atau bisa juga menggunakan persamaan apabila yang diketahui adalah kadar zat dalam campuran tersebut, maka persentase zat dibagi mr kali 1000 dibagi 100 kalikan persentase zat itu, dimana M molalitas, N mol zat, persen kadar zat, P massa pelarut dalam kilogram kalau yang seperti ini, atau dalam gram dalam persamaan ini, ya, massa zat terlarut gramnya ini, ya, massa zat terlarut yang ini, ya, dan mr molekul relatif atau massa molekul relatif zat terlarut. Untuk menerapkan persamaan ini, mari kita lihat contoh yang pertama, ya. Sebanyak 1,8 gram glukosa itu rumusnya C6H12O6 dilarutkan ke dalam 100 gram air, ya, dimana ArC12H1O16. Tentukan molalitas larutan glukosa tersebut, molalitasnya. Maka penyelesaian ini bisa dilakukan. Yang pertama, Anda mencari mr glukosa tersebut. Itu kalau ini dihitung 12 kali 6, 1 kali 12, 16 kali 6, semuanya dijumlah ketemu 180. Kemudian kita menggunakan persamaan yang kedua. Mengapa? Karena di sini massa airnya atau massa pelarutnya dalam satuan gram. Akan lebih enak kita menggunakan persamaan yang kedua ini, gram per mr kali 1000 per P, ya. Tinggal kita masuk saja 1,8 gram massa zat yang terlarut, mr nya 180 kali 1000 dibagi 100 gram, hasilnya 0,01 kali 10, maka molal zat tersebut atau molal glukosa tersebut 0,1 molar. Jadi molalitas C6H12O6 adalah 0,1 molar, ya. Ini contoh yang pertama. Kalau contoh yang kedua, berapa volume air yang diperlukan untuk melarutkan 4,9 gram H2SO4
yang konsentrasinya 0,25 molal. Pertanyaannya berapa volume air, jadi berapa volume air yang diperlukan. Penyelesaiannya, pertama kita hitung dulu MrH2SO4 98 menggunakan persamaan yang ini boleh ya, dimana pertanyaannya adalah berapa volume air. Nah, volume air bisa kita cari nanti dari massa air yang digunakan ya, sedangkan massa zat yang dilarutkan adalah 4,9 gram masuk sini, ml nya 98 masuk sini ya, tinggal kalikan 1000 kali P, maka P nya ya kan, massa zat pelarutnya, massa pelarutnya adalah 0,9 per 98 kali 1000 dibagi 0,25, itu hasilnya 0,05 kali 4000, maka ketemu 200 gram. Nah, untuk mengubah massa pelarut, dalam hal ini massa air 200 gram menjadi volume, karena yang ditanyakan adalah volume air, maka kita menggunakan massa jenis. Karena massa jenis air adalah 1 gram per mililiter, maka volume air adalah sama dengan massa air ya, 200 dibagi berarti ya, 200 dibagi 1 gram per mililiter adalah 200 mililiter ya, volume airnya sama dengan 200 mililiter karena massa jenis airnya itu 1 gram per mililiter. Nah, itulah contoh soal yang kedua, mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Sekarang kita masuk pada satuan konsentrasi yang ketiga, yaitu fraksi mol yang lambangnya X. Fraksi mol adalah suatu persamaan yang menyatakan perbandingan banyaknya mol suatu zat terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Jadi menyatakan perbandingan banyaknya mol suatu zat terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan itu. Dalam suatu larutan terdapat dua fraksi mol, yaitu fraksi mol untuk zat terlarut yang sering ditulis dengan XT ya, dan fraksi mol untuk pelarut XP. Jadi XT itu untuk terlarut dan XP untuk zat terlarut. Dari pengertian atau definisi yang pertama tadi menyatakan perbandingan banyaknya mol suatu zat terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan, maka untuk XT, untuk fraksi mol terlarut, itu berarti mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol pelarut ya, sedangkan untuk fraksi mol pelarut berarti mol pelarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol pelarut, di mana fraksi mol zat terlarut ditambah dengan fraksi mol pelarut hasilnya akan menjadi 1. Ini artinya bahwa nilai masing-masing tidak sama dengan 1 ya, masih kurang dari 1. XT fraksi mol zat terlarut, XP fraksi mol pelarut, NT mol terlarut, NP mol pelarut ya. Mari kita lihat contoh untuk menerapkan persamaan tadi. Hitunglah fraksi mol masing-masing zat dalam larutan urea 20%, di mana MR ureanya adalah 60. Untuk menyelesaikan persamaan ini, untuk menghitung fraksi mol masing-masing zat, bahwa 20% itu artinya dalam 100 gram larutan urea 20% terdapat 20 gram urea dan 50 gram air ya. Itu arti 20% apabila dalam 100 gram ya, karena 20 itu adalah 20 per 100 kan, 20% itu artinya 20 per 100. Dengan demikian maka mol urea itu bisa dihitung ya, mol urea itu bisa dihitung dari gram per mr ya, ini mol urea bisa dihitung untuk nantinya mencari fraksi mol zat terlarut. 20 gram dibagi 60 mr urea ini 0,33 mol, sedangkan mol air nantinya untuk menghitung fraksi mol zat pelarut itu gram per mr, karena 80 gram air ini dari sini dibagi mr air itu 18 ya, mr air itu 18, jangan lupa H2O, H nya 2, O nya 1, berarti 16 tambah 2 adalah 18, 80 per 18 hasilnya 4,44 mol. Dari sini maka fraksi mol zat terlarutnya adalah MT, ini kan, ini NT ini 0,33 mol dibagi
T tambah NP berarti 0,33 tambah 4,44 mol, hasilnya 0,069. Sedangkan untuk XP nya ya, fraksi mol pelarutnya adalah 4,44 dibagi 0,33 tambah 4,44 hasilnya 0,931. Nah, ini masing-masing udah bisa dihitung fraksi molnya ya. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan untuk mendukung kemajuan daripada channel ini silakan Anda subscribe atau like atau tulis komentar Anda di kolom komentar. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.